Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas pembelajaran dalam bahasa Arab. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai fi'lul amr. Fi'lul amr ini merupakan kalau dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja. Tetapi kata kerjanya ini menunjukkan perintah. Jadi maknanya adalah perintah. Nah, untuk fi'il amr dalam bahasa Arab, untuk i'rabnya dia mabniun daiman. Artinya keadaannya selalu mabni. Nah, tanda mabninya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah yubna 'ala sukun. Jadi fi'il amr itu tanda i'rabnya yang pertama adalah sukun. Yang kedua, yubna 'alal fathah. Yang kedua adalah tanda mabninya yaitu fathah. Kemudian yang ketiga, yubna 'ala hadfi harfil illah. Jadi mabninya atas harfil illat. Harfil illat itu bisa dengan alif, bisa dengan waw, bisa dengan ya. Kemudian yang terakhir, yubna 'ala hadfin nun. Jadi tanda mabninya adalah dengan hadfin nun, artinya menghilangkan huruf nun. Nah, kalau yang ketiga tadi yubna ala hadfi harfil illat itu menghilangkan huruf illah. Bisa menghilangkan huruf alif, waw atau ya. Kita lihat pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu yubna fi'lul amr ala sukun. Jadi mabninya dengan sukun. Nah, di sini ketika fi'il amr mabni dengan sukun itu ketika idza kana sahihul akhir. Jadi ketika fi'il amr tersebut adalah fi'il amr yang menunjukkan fi'il atau kata kerja sahihul akhir. Jadi tidak ada huruf illatnya. Nah, di sini contohnya uktub darsak. Nah, kita ambil kata uktub. Uktub darsak. Nah, ini merupakan fi'il amr yang berakhiran dengan huruf sukun. Uktub, huruf sukun pada huruf ba. Nah, tanda sukun pada huruf ba, maaf. Jadi, tanda sukun pada huruf ba ini menandakan bahwa fi'il amr tersebut adalah sahihul akhir. Jadi, kalau kita mau mengi'rabnya seperti ini. Uktub fi'lul amr mabniun 'ala sukun. Mana sukunnya? Sukunnya adalah pada huruf ba. Yang ini. Jadi, uktub sekali lagi fi'lul amr mabniun 'ala sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdirhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirhu anta. Jadi pada kata uktub ini ada fa'il di mana fa'ilnya adalah berupa kata ganti yang ditakdirkannya adalah anta. Nah, untuk memudahkan dalam mengi'rab, kita buat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah apa kedudukannya? Nah, untuk kedudukannya, uktub sendiri merupakan fi'lul amr. Sementara kita berikan kedudukannya adalah sebagai fi'lul amr. Jadi, uktub kedudukannya adalah fi'lul amr. Keadaannya, nah, pertanyaan yang kedua adalah keadaannya. Keadaannya adalah mabniyun. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa tandanya? Tandanya adalah ala sukun. Tandanya dengan sukun. Nah, sebetulnya ada yang keempat. Yang keempat, kenapa alasannya? Nah, alasannya bisa kita sebut dengan li'annahu sahihul akhir. Jadi, yang pertama, kita gunakan kata apa kedudukannya. Ini untuk memudahkan saja. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa keadaannya? Atau bagaimana keadaannya? Yang ketiga, kita ambil kalimat pertanyaan dengan apa tandanya? Dan yang keempat, apa alasannya? Nah, untuk fi'il kita tambahkan yang kelima. Bagaimana atau siapa pelakunya? Nah, ini untuk memudahkan saja. Jadi kalau tadi apa kedudukannya uktub? Uktub kedudukannya adalah sebagai fi'lul amr.
keadaannya mabniyun. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian tandanya ada sukun, tandanya dengan sukun. Kemudian alasannya bisa kita sebut dengan ini. Li'annahu sahihul akhir. Kemudian ini nomor 4, nomor 5-nya pelakunya wal fa'il dhamir mustatir takdirhu anta. Nah, untuk fi'il amr yubna fi'il amr ala sukun. Jadi fi'il amr yang tandanya sukun. Yang kedua, keadaannya ketika idza tasalat bihi nunin niswah. Jadi ketika fi'il amr tersebut terhubung dengan nun an-niswah. Nah, kita ambil contoh misalkan di sini uktubna. Jadi kita buat contohnya di sini dengan kata uktubna. Nah, ini nun niswah. Uktubna darsakunna. Baik, kita lihat i'rabnya untuk kata uktubna. Nah, uktubna berarti ini kedudukannya fi'lul amr. Keadaannya mabniyun. Tandanya ada sukun. Nah, kemudian alasannya litisalihi nun an-niswah. Nah, ini nomor 4 berarti. Fi'lul amr mabniun ala sukun litisalihi nun an-niswah. Nah, kemudian pelakunya ini nomor 5, wa nunun niswah, dan nun an-niswah domir muttasilun, merupakan domir yang tersambung mabniun, di mana keadaannya mabni alal fathah. Nah, fathahnya pada huruf nun yang ini. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, dia menempati tempat dalam keadaan rofa. Jadi untuk pelaku itu kan selalu rofa. Nah, pelaku itu selalu rofa, di mana tanda rofa salah satunya adalah dengan dhammah. Makanya di sini wa nun an-niswah domir muttasil mabniun ala fathah. Nah, nun an-niswah pada kata uktubna dia mabniun ala fathah, tapi fi mahalli raf'in dia menempati tempat rofa fa'ilun karena kedudukannya sebagai fa'il. Jadi sekali lagi, uktubna fi'lul amr mabniun ala sukun litisalihi an-nun an-niswah. Wa nun niswah domir muttasil mabniun ala fathah fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini keadaan pertama fi'lul amr mabni dengan sukun. Nah, kita lihat yang kedua, fi'lul amr yubna alal fathah. Jadi fi'il amr mabninya dengan fathah. Kita lihat. Nah, keadaannya ketika idza tasalat bihi nun at-taukid. Jadi ketika fi'il amr tersebut terhubung dengan nun at-taukid. Kita lihat untuk nun at-taukid contohnya di sini uktubanna. Nah, ini kata uktubanna tersak. Nah, ini merupakan nun at-taukid. Jadi nun yang bertasydid yang terhubung dengan fi'il amr ini disebut dengan nun taukid. Nah, bagaimana i'rabnya? Kita lihat i'rabnya uktubanna fi'lul amr. Berarti ini pertanyaan yang pertama, kedudukannya. Kemudian keadaannya mabniyun. Kemudian tandanya alal fathah. Kemudian alasannya litisalihi binunit taukid. Nah, fi'lul amr mabni alal fathah, fi'lul amr yang mabninya atas fathah karena litisalihi binunit taukid. Karena terhubung dengan nun at-taukid. Nah, boleh kita tambahkan di sini saya berikan wa nun taukid, dan nun taukid harfun merupakan huruf mabniyun, di mana keadaannya dia mabni la mahalla lahu minal i'rab, tapi tidak ada tempat untuk nun at-taukid dan i'rab. Kemudian wal fa'il. Nah, untuk nomor 5 berarti ini wal fa'il dan pelakunya domir mustatirun. Nah, fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi. Taqdiruhu anta. Seperti itu. Jadi setiap fi'il amr yang mabni dengan fathah karena litisalihi binun taukid,
maka fa'ilnya adalah domir mustatir. Baik, ini fi'il amr mabni atas fathah. Nah, yang ketiga kita lihat yubna ala hadfi harfil illat. Jadi ini untuk fi'il amr yang mabninya ketika dia menghilangkan huruf illatnya. Yubna ala hadfi harfil illat. Nah, ini keadaannya ketika idza kana mu'tal akhir. Jadi ketika fi'il amr tersebut merupakan fi'il mu'tal akhir. Walam yattasil bihi syai' dan tidak terhubung apapun. Nah, ini contohnya ud'u. Nah, ud'u ila sabili rabbik. Jadi kata ud'u kalau kita mau i'rabkan berarti ud'u fi'lul amr mabniun ala hazfil illat. Nah, kemudian fa'ilnya wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Nah, untuk yang keempatnya berarti kita bisa tambahkan li'annahu mu'tal akhir. Nah, jadi fi'lul amr mabniun ala hadfi harfil illat li'annahu mu'tal akhir. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Nah, untuk kata ud'u, jadi pada awalnya dia untuk fi'il madinya adalah da'a, kemudian fi'il mudhari'nya yad'u. Nah, jadi ada huruf waw di akhir kata yad'u-nya. Kemudian dirubah menjadi fi'il amr, dia menjadi ud'u. Nah, yang dimaksud dengan hazfi harfil illat adalah huruf waw-nya. Jadi kalau kita tulis ini fi'il amr mabniun ala hazfi harfil illat yaitu huruf waw. Nah, jadi harusnya ud'u. Nah, jadi dihilangkan huruf waw-nya karena huruf waw itu huruf illat. Jadi menjadi ud'u. Jadi sekali lagi ud'u fi'il amr mabniun ala hazfi harfil illat yaitu waw. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Nah, bisa juga nanti huruf illatnya ada huruf ya. Contohnya pada kata Roma. Kemudian fi'il mudhari'nya yarmi. Nah, ketika kita buat ke dalam fi'il amr menjadi irmi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya yang keempat berarti ya. Untuk fi'il amr mabni ketika ala hazfin nun. Jadi mabninya tandanya adalah dengan hazfin nun. Jadi dihilangkan huruf nunnya. Nah, kita lihat di sini kaidahnya atau keadaannya idza tasalat bihi wawul jamaah. Jadi ketika yang pertama adalah terhubung dengan wawul jamaah, yang kedua au aliful isnain atau terhubung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan dua, atau yaul mukhatabah, atau yang kita sebut dengan ketiga ini wawul jamaah, aliful isnain atau ya al mukhatabah, bisa juga dengan min af'alil khamsah. Baik, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, idza tasalat bihi wawul jamaah. Jadi waw yang menunjukkan makna jamak. Contohnya di sini ista'inu. Ista'inu. Nah, wawul jamaahnya adalah yang ini. Nah, jadi dia harusnya atau awalnya ista'inuna. Jadi dibuang huruf nunnya. Nah, jadi hazfun nun yang ini. Jadi dibuang huruf nunnya. Nah, bagaimana i'rabnya? Kita lihat. Fi'lul amr, ista'inu fi'lul amr. Kedudukannya fi'il amr, keadaannya mabniun. Tandanya, tanda mabninya ala hazfin nun. Nah, ini nomor 3 berarti. Ala hazfin nun. Kenapa? Ini nomor 4. Li'annahu min af'alil khamsah. Kemudian pelakunya yang mana? Berarti wawul jamaah dan wawul jamaah domir muttasil. Merupakan kata ganti yang terhubung mabniun ala sukun. Nah, tanda waw ini merupakan domir muttasil. Mabninya ala sukun. Fi mahalli raf'in
Karena wawul jamaah tersebut menempati tempat dalam rofa fa'ilun. Kenapa? Karena wawul jamaah tersebut merupakan fa'il atau pelakunya. Fa'il. Fa'il itu pelaku, di mana pelaku itu selalu rofa. Dan salah satu tanda rofa adalah dengan dhammah. Baik, yang kedua kita lihat yubna ala hadfin nun ketika idza tasalat bihi ya'il mukhatabah. Kita lihat di sini ya'il mukhatabah udkhuli ilal fasli. Nah, ini yang disebut dengan ya al mukhatabah. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Kita lihat kaidah i'rabnya. Udkhuli fi'lul amr mabniun ala hadfin nun. Jadi dihilangkan huruf nunnya. Ini harusnya ada huruf nunnya tapi dia dihilangkan. Jadi kalau kita lihat cara menghilangkannya awalnya jadi dakhala kemudian tadkhulina. Nah, yang dimaksud dengan hadfin nun adalah huruf nun ini dihilangkan. Dia menjadi udkhuli. Nah, seperti itu. Nah, kembali fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Berarti tanda mabninya adalah hadfin nun. Kemudian wa ya'ul mukhatabah dhamir muttasil. Ya di sini merupakan dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kalau kita mau tahu di sini sebetulnya adalah dhamirnya adalah dhamir anta. Maaf, anti untuk perempuan. Karena ya al mukhatabah itu menunjukkan makna perempuan. Baik, yang ketiga kita lihat fi'il amr ketika dia mabni ala hadfin nun, kondisinya adalah yang ketiga idza tasalat bihi aliful isnain. Jadi ketika terhubung dengan aliful isnain. Kita lihat contohnya di sini udkhula ilal fasli. Jadi awalnya berarti dakhala, kemudian tadkhulani. Nah, yang dimaksud dengan hadfin nunnya adalah yang ini. Jadi udkhula. Bagaimana i'rabnya? Kita lihat. Udkhula filul amr. Keadaannya mabniun, tanda mabninya ala hadfin nun. Kemudian wal aliful isnain, jadi alif yang ini pada kata udkhula, wa aliful isnain dhamir muttasil, merupakan kata ganti yang tersambung. Keadaannya mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Karena kata aliful isnain itu menempati tempat sebagai rofa, karena kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.